market yang disasar itu sepertinya saya nggak punya spesifikasi. Saya ambilnya itu menengah ke samping. Menengah. Ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Karena faktanya yang istilah yang jadi pelanggan saya ada yang angkringan, ada yang angkringan mahal itu. Ada resto, ada kedai kopi, ada ibu rumah tangga. Olahraga sore, Bos. Capek, Bro. Lapar. Cari makanan di mana ini? Nah, ada singkong, Bos. Yuk singkong. Yuk kita makan sana yuk. Oke. Lah ini mobil di sini, Bos. Namanya juga settingan kan. Yo, what's up, yo wadidaw kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Pak Bayu. Wah, hari ini kita akan ketemu salah satu pengusaha UMKM unik ya. Apa yang diproduksi? Ikut Papi Bayu, yo, come on. Kita Papi yuk. Mas Wira, asik. Halo Bunda, kita ketemu Bunda lagi, ada Bu Alisa dan ada ibu-ibu Mas Wira yang kece-kece lainnya. Nah, kita ngapain hari ini Bunda? Selamat datang Mas Bayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Papi Bayu podcast yang saya kangenin. Kan udah kangen pada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan pemirsa Papi Bayu podcast senantiasa diberikan bahagia. Amin. Ya. Siap. Dan sehat di masa-masa pandemi ini, tetap semangat. Luar biasa. Oke Mas Bayu, jadi begini. Kali ini kita mengunjungi anggota Mas Wira di Sleman yang memproduksi dari bahan baku singkong. Singkong? Iya, singkong telo. Basa Jawane telo. Ya. Telo untuk diolah menjadi makanan-makanan yang kekinian dan mengasihkan. Wah, itu telo siap saji ya. Loh, telo. Nah, dari telo ini telo naik derajat. Oke, siap. Nah, terus nanti Mas Bayu bisa mengekspor dari pengusaha Mas Agung. Ya, ini kan. Nah, ini. Wah, ini telo loh, Mas. Gede ya. Wow. Gawat ya. Telonya gede. Ya. Kalau pemirsa ingin tahu dari aslinya ini, ya kan? Telo. Ya. Terus bahasa Indonesianya singkong. Oke, bahasa kerennya? Bahasa kerennya kasava. Itu loh. Siap. Dari umbi-umbian ini ya, karena dari tanah dihasilkan dari pohon ketela, umbi. Ini jadi umbi-umbian, tapi ini khasiatnya, manfaatnya luar biasa bagi manusia. Siap. Itu Mas Bayu. Mungkin Mas Bayu juga belum pernah mengekspor telo itu seperti apa atau manfaatnya bagi manusia. Ternyata ini sangat-sangat bermanfaat bagi manusia. Satu, bisa menekan kolesterol. Iya, kolesterol. Ya, kalau mengkonsumsi ketela. Ya. Karena terus kuat makan daging kali. Enggak, tapi ini ada kandungan magnesium dan tembaganya. Siap. Ada seratnya juga, ya kan? Terus juga menekan tekanan darah tinggi. Ya. Terus ini seratnya itu juga membantu pencernakan.
Pencernaan. menambah energi. Dulu para petani itu kalau ke sawah sarapannya singkong. Singkong. Kuat macul, Mas. Oh iya bener ya. Nah, itu Mas. Kuat macul. Kuat macul. Kalau sekarang kan pakai traktor tangan, hand traktor, ya kan? Nah, tapi dari ini kita tidak akan apa nih namanya tuh mengolah jauh dari rasa orisinalnya si telo itu tadi. Siap. Ya, siap, si siap. sengkong itu tadi. Masih ada rasa telonya. Masih ada rasa telonya asli. Siap, Ya, siap, singkongnya siap. dengan kita berikan nama oleh pemiliknya, oleh pengusahanya Pak Agung, itu menjadi singkong cap gajah pola. Gajah pola. Nah, bayangkan dulu kalau gajah pola itu loh. Seneng nggak? Kakean pola. Berarti ini kan menambah energi, apalagi namanya gajah pola. Betul. Gitu kan, Mas Bayu? Berarti riang lah ya. Loh iya. Kalau gajah duduk sarung ya Bunda. Nah, makanya Mas Bayu, kita ini bangsa Indonesia jangan menyepelekan dumeh ini cuman telo. Gitu loh ya. Siap, Kan siap, gitu. siap. Ini makanan rakyat, telo itu makanan rakyat. Jangan keliru ya. Setelah diolah oleh Pak Agung, telo singkong ini masuk kafe, masuk hotel berbintang 5 lagi. Nah, itu loh. Jadi jangan kita ini ya, jadi bangsa Indonesia itu jangan keblinger dengan makanan-makanan luar. Siap. Iya kan? Jangan lupa jati diri sendiri. Nah, betul Mas Bayu, jangan lupa jati diri sendiri. Dan singkong ini adalah hasil bumi bangsa Indonesia. Siap. Asli Indonesia. Dan oleh karena itu kita wajib untuk mengangkat, untuk menambah nilai dari singkong. Oke. Iya. Kita panggilnya Pak Agung. Halo, selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mas Bayu. Terima kasih sudah datang di kandang gajah. Oh, kandang gajah ya, Pak? Iya, namanya kandang gajah. Karena memang ini prinsipnya kita mengolah singkong untuk memberikan nilai tambah dari hasil bumi itu sendiri. Siap. Samping singkong ya termasuk bahan pokok sebetulnya di kita. Ya. Tapi kita selama ini masyarakat kurang menyukai singkong karena ngolahnya agak susah. Nah, betul. Banyak hal yang harus dibuang dari singkong. Nah, maka dari situ saya kadang lihat ini jadi peluang. Meskipun sebetulnya ini akibat patah hati. Akibat patah hati. Iya, saya dulu penanam singkong. Penanam singkong. Saya dulu petani singkong. Waktu panen raya, singkong harganya cuma 700 kilo. Nah, itu. Panen raya singkong 700. Oke. Nah, dari situ saya berpikir, Sakit hati. sebagai penggemar singkong juga, gimana nih caranya diolah biar awet. Oke. Akhirnya kita proses, kita masak, kita bekukan. Akhirnya jadilah singkong ini. Kenapa namanya gajah pola? Dulu saya itu membudidaya singkong gajah. Oh. Singkong varietas gajah yang dari Kalimantan itu. Nah, dari sanalah kita langsung mengolah singkong itu. Siap. Awalnya saya belum berani jual. Isinya cuman untuk ini. Buat teman. Dari teman inilah mengatakan, singkong kamu tuh enak. Singkongmu enak. Iya. Problem seperti ini. Oke. Jadi problem seperti ini sehingga ini siap goreng ataupun siap kukus. Jadi pembeli nanti tinggal goreng aja atau kukus. Tinggal goreng aja ya. Iya, tinggal goreng aja, sudah dibumbuin dan yang jelas sehat karena kita nggak pakai MSG. Oh, tanpa MSG. Tanpa MSG. Tanpa pemutih juga, tanpa pewarna. Kita Tanpa juga bahan kimia. bahan tanpa kimia, kimia, tanpa pengawet. Iya. Luar biasa. Nah. Tuh, jadi ini mempunyai daya simpan di suhu ruang hanya 20 jam. Tapi kalau di luar? di suhu ruang, di dalam freezer kulkas tahan 1 bulan. Tahan 1 bulan. Kalau di kulkas yang freezer box itu minus 18, 3 bulan mampu bertahan. Masih kuat ya. Iya. Luar biasa. Siap. Nah, Pak, yang dibuat Pak sama Bapak karena ini keren ya sebenarnya, meningkatkan apa ya, awal dari nilai Iya. singkong ya Pak ya? Nilai tambah yang dari tadi singkong. cuma 700 perak Pak. Iya. Kalau digizinkan jadi luar biasa ya Pak. Iya. Iya. Oke, nah varian apa aja Pak yang Bapak buat Pak?
Sebetulnya di kita varian singkong itu karena kita cuma membuat singkong rasa original. Original yang artinya singkong tuh rasanya ya harus singkong. Singkong tuh harus singkong, iya. Iya. Makanya dibilang meskipun namanya singkong gajah pola, polanya yaitu potongannya 8 cm. Kemasan ada yang kemasan 500 gram. Wow. Dengan kemasan 500 gram seperti ini biasanya untuk family. Ya. Kemudian kita juga punya yang kemasan 200 gram. 200 gram ini biasa dipakai untuk kedai kopi atau di resto. Jadi dia sudah satu porsi. Ada semacam pameo sekarang anak muda Jogja kalau nongkrong minumnya kopi, nggak zamannya miras. Benar. Tapi menu wajib itu bukan kue, singkong goreng. Nah. Betul. Jadi kayak model kelutang ya Pak ya, sebenarnya Iya. diburin doang ya. Nah. Nggak lebih cocok lagi karena pakai kopi sama singkong. Jos ya, Pak, ya? Betul. Siap, Jadi siap. lebih dari itu varian yang terbaru yang kita buat itu ada nih kasah pacip. Kasah pacip. Siap. Kalau bahasa Inggrisnya ya ceriping telo gitu. Apa? Keripik telo. Keripik telo. Keripik telo. Siap, Iya, siap. bahasa Slemannya kasah pacip. Kasah pacip. Nah, Ini apa lagi nih? kita juga punya yang namanya keripik getuk. Keripik getuk. Iya, karena getuk asalnya saka Telo. Pakai lagu ya Pak ya. iya. Nah, makanya nanti di keripik ini jadi di kemasan kasava itu kita buat kemasan seperti ini. Ya, seperti ini dengan varian 3 rasa. Manis, pedas dan gurih. Nah, mengenai rasa nanti Mas Bayu yang mesti bilang rasanya kayak apa, bohong singkong apa rasa gajah gitu loh. Siap. Untuk pasaran lokal biasanya kita pakai seperti ini. Ini ada keripik pedas Keripik pedas, dan yang ini manis, manis, tapi dengan nama getuk. getuk. Tapi diolah sampai kayak getuk dulu atau? Iya, memang prosesnya dengan getuk. Jadi kita kalau dari singkong tuh ada ceriping, ada selondok, dan sejenis yang lainnya. Nah, ini keripik. Keripik singkong. Kenapa nggak bikin yang normal Pak, yang keripik singkong yang di pinggir-pinggir? Itu ceriping namanya Mas. Oh, itu stripping. Iya, itu keras. Keras. Nah, kalau ini selembut kalimat saya Mas. Oh, luar biasa. Saya juga nggak. Bisa Siap, dimulai, siap. Bisa dimulai ya? dimulai. Coba Ya, mulai Cip. Ini dia, chip. Ano apa? Kriuk kan? Kriuk. Iya. Nah, kan? Ini yang pedas. Ini originalnya. Ini yang tadi ya Pak ya? Iya, yang singkong Wah. beku. Kenyang ya coy, makan terus nyanyiannya. Renyah. Garwing. Ya, kan? Terus boleh kita ngeliat ke belakang Pak? Oke. Oke. Yuk. Yuk. Kita ikut ke dapurnya. Oke, kita udah ada di dapurnya Pak Agung ya Pak ya. Oke Pak, ini gimana Pak proses pembuatannya dari singkong begini ya Pak ya, Iya. sampai jadi Pak? Jadi prosesnya tentu dari singkong yang asli, kemudian kita perlu garam sama bawang. Bawang. Nah, singkong yang seperti ini maka kita akan potong dengan ukuran-ukuran yang kita inginkan. Gitu. Dari proses yang kita inginkan ini kan nanti akan kita proses masuk ke proses rebus. Proses rebus. Nah, proses Oke. rebus. Jadi rebus yang kurang lebih 40 menit, 35 tergantung singkongnya usianya tua mudanya itu akan menentukan berapa lama. Oh gitu. Nah, nanti Siap, selebihnya siap. akan setelah masak kita dinginkan. Setelah dinginkan, Oke. kita mulai rajang. Aja. Ada proses perajangan sambil itu sortir. Siap. Sortir sebelum masuk ke kemasan. Gitu. Jadi setelah nanti kita masuk kemasan otomatis semua sudah beres. Nah, produk yang lain yang biasa dibikin itu adalah getuk. Di proses getuk secara umum orang banyak sudah tahu, tapi kurang lebih hasilnya seperti ini getuknya. Gitu ya. Jadi Mas Boy tadi udah ngerasain getuknya. Mantap. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan semuanya pakai gula asli. Kita nggak pakai perasan dan sebagainya. Oke. Dari proses getuk ini kita akan tambah satu lagi proses untuk kita bikin kerupuk, bahan kerupuk atau uli kalau saya bilang. Nah, proses uli. Setelah proses uli itu perebusan lagi nanti. Direbus lagi. Rebus lagi setelah ditambah dengan tapioka, dengan perasa seperti bumbu cabai, atau cukup gula lagi. Kalau kita mau manis atau mau Oh, tergantung rasanya. iya tergantung rasanya. Cuman kita tetap semua pakai perasa yang sifatnya asli alami.
Ini hasilnya Pak. Ya, nanti setelah jadi uli, dirajang dan dijemur jadinya akan seperti ini. Oh, Kan? betul. Jadi seperti ini. Nanti dari sini Dari sini ini terus jadi jemur. Oh, jemur. Ya, prosesnya penjemuran sampai kering. Setelah kering baru kita bisa goreng. Jadinya ini. Wes, itu dia jadinya. Yang paling gampang itu, gitu kan? Siap. Gitu. Ya, kalau itu kurang lebih gambaran sedikitnya tentang produksi, karena produksi itu memakan waktu kita kalau proses produksi itu 24 jam. 24 jam. Jadi dari singkong cabut itu hari itu harus diproses. Ya. Kalau nggak hitam itu ya Pak ya? Iya, kalau enggak nanti akan masuk angin. Kelamaan nunggu dia nggak mau pokoknya. Siap. Jadi harus fresh ya. Harus fresh. Gitu. Oke, Pak Agung, ini pemasarannya Pak, ya? Ya. Itu sudah kemana aja Pak? Kalau pemasaran secara permanen kita masih di sekitaran wilayah Yogyakarta, baik Sleman, Bantul maupun Kulon Progo. Market yang disasar Pak? Market yang disasar itu sepertinya saya nggak punya spesifikasi. Saya ambilnya itu menengah Menengah? ke samping, Menengah? ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Karena faktanya yang istilah yang jadi pelanggan saya ada yang angkringan, ada yang angkringan mahal itu. Ada resto, ada kedai kopi, Ada kedai kopi? ada ibu rumah tangga, ada bapak-bapak. Siap. Bahkan si ibunda kita juga enak katanya. Siap. Ya kan? Gitu. Jadi Oke, Pak. Hah? jadi ini sifatnya tetap universal. Jadi kayak misalnya ini maunya yang saya tuju anak muda, tapi ternyata mama juga Suka. Iyalah ya. Ya. Singkong dari Singkong. rakyat jelata Iya. sampai presiden. Iya. Singkong seperti itu. Siap. Singkong tuh nggak ada habisnya pokoknya gitu. Betul, nah, ngomongin presiden dari Pak, kita bahas pemerintah dikit. Iya. Udah dapat bantuan dari pemerintah belum Pak? Begini mas, karena bantuan pemerintah kemarin saya lebih takut ke masalah COVID. Oh gitu? Iya, jadi ngelihat rimbunan sekerumpulan orang yang harus nyari bantuan itu saya lebih takut akibatnya. Jadi sejauh ini saya belum ngurus. Oh, gitu. Agak bukannya karena saya bisa bertahan, enggak juga gitu loh. Tapi saya lebih kok kalau ngelihat di BRI gitu ya, antrenya seperti itu. Kalau di kelurahan antrenya seperti itu. Jadi kayaknya ya saya mending menyingkir aja gitu. Siap. Nah, untuk sementara ini nggak tahu nanti kalau Mas Wira mau ngurusin ke saya, dicariin bantuan tuh Pak Agung buat bayar kontraknya gitu kan. Insya Allah. Atau justru didatangkan investor yang mau Insya Allah. membesarkan ini. Siap. Oke Pak. Sejak kapan Pak gabung sama Mas Wira? Terus udah gitu, apa sih Pak yang membedakan Bapak sebelum di Mas Wira sama sudah di Mas Wira? Saya gabung di Mas Wira tahun ini. Jadi awal tahun ini gitu kan. Cuman kita lagi kopi darat kemarin tuh. Kemarin ketemu sama Mama, ya kan? Mak ini ya Pak? Iya, Mak itu. Ini hasilnya. Jadi kita ketemu salah satunya dari Mas Wira, saya ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Benar Luar biasa ini. Kemarin ada banyak diberikan materi-materi yang ya oke lah kita bisa nyoba itu. Siap. Tapi tunggu ntar kalau dapat bantuan dana lebih gede. Karena kemarin ngomongin tentang manajerial, manajemen dan lain sebagainya. Sebenarnya bagi saya itu yang penting perang aja dulu. Siap. Gitu, perang aja dulu. Jalan dulu aja. Iya. Pak. Mantap. Oke Pak. Terakhir ya Pak ya. Mimpi besar Bapak bersama apa nih keripik apa singkong gajah polanya ya Iya. Pak? Ke depan Pak. Kalau kedepannya sih ya ini bisa lebih jauh pemasarannya. Gitu. Jadi saat ini yang kita butuhkan ujung-ujungnya itu market. Udah market gitu aja. Siapa yang bisa mengenalkan ini lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Karena saya sendiri memang lebih condong untuk serius di produksi. Iya. Karena belakangnya nanti akan ada produk-produk yang sifatnya inovatif tapi kalem mainnya. Kalem mainnya. Iya, kalem Tapi mainnya. terkenal. Siap. Sama yang misalnya kayak ini. Ya. Yang seperti tadi dibilang keripik itu banyak. Tapi coba dulu rasanya keripik yang satu ini. Ya. Siap. Ini inovasi. Kalem. Kalem. Iya. Jadi prinsipnya kita itu ingin juga mengulik tentang rahasia dapur. Oke. Jadi banyak yang bikin ceriping kenapa keras? Salah satunya itu. Kurang susu, Mas. Oh iya. Thank you banyak Pak Agung. Kita gabung lagi sama Ibu Mas Wira ya. Mari. Mas Wira Jaya, bela beli produk UMKM. Mas